Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan handphone Samsung Galaxy M11. Kasusnya terkunci akun Google-nya atau terkunci FRP-nya. Jadi awalnya handphone ini lupa kunci layar, terus kemudian di reset ulang. Setelah reset ulang, maka yang punya handphone ini lupa akun Google-nya, dan tentu saja di sini kita harus bypass FRP-nya. Oke, sebelum kita lakukan bypass FRP-nya, kita akan setup dulu. Nah, di sini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi, bla 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 seperti itu, suruh menyambungkan ke jaringan internet ya. Bisa via WiFi ataupun data seluler untuk memverifikasi identitas seperti itu. Oke, kemudian kita untuk memastikan handphone ini masih terkunci FRP-nya, di sini saya akan sambungkan dulu ke jaringan via WiFi saja, dan kemudian bisa kita lanjut setup sampai di halaman terakhir verifikasi akun Anda ya. Jadi sebentar masih memeriksa info. Nah, ini awalnya lupa kunci sandi ya, menggunakan PIN atau sandi. Kita bisa klik gunakan akun Google saya, dan kita pastikan di halaman terakhir verifikasi akun Anda seperti ini masih meminta login dengan akun Google yang lama ya. Tentu saja di sini kita harus bypass FRP-nya karena akun Google-nya ini lupa. Dan untuk proses bypass FRP-nya di sini saya akan menggunakan JS Tool by JSM Sulteng ya. Karena saya sempat pengen menggunakan SumFW, tetapi di sini handphone tidak bisa masuk di test mode ya. Biasanya kalau ingin menggunakan SumFW tool ya, yang toolnya gratisan, itu kita harus bisa masuk di test mode bintang pagar 0 pagar ya, tetapi ini tidak bisa. Oke, tetapi di sini handphone wajib kita bongkar ya teman-teman, karena Galaxy M11 ini menggunakan chipset Qualcomm, dan di sini kita butuh test point. Jadi harus casing kita bongkar, siapkan pinset ya. Oke, ini sebentar kita matikan saja dulu handphonenya ya. Jadi kita prosesnya test point ya. Test point, handphone backdoornya atau casingnya wajib kita bongkar. Oke, dan untuk baterainya kita bisa lepaskan dulu ya. Lalu untuk titik test pointnya, dia ada di sebelah soket baterai ya. Ini yang saya tunjuk karena di situ ada 4 titik kalau nggak salah ya. Nah, ini yang saya tunjuk atau gambar di bawahnya itu sudah saya tandain, yang merah itu titik merah ya untuk test pointnya. Oke, sampai di sini kita bisa persiapan ya. Kita bisa letakkan saja dulu handphonenya, siapkan kabel data, siapkan pinset ya. Dan sekarang saatnya kita bergabung dengan tampilan PC kita ya. Di PC saya sudah siapkan ini JS Tool by JSM Sulteng. Kita akan login dulu ya. Kemudian kita tunggu sampai toolnya terbuka. Nah, ini dia toolnya. Kemudian di sini kita bisa tab bagian Snapdragon, Qualcomm Snapdragon yang ini kita klik saja. Kemudian brand list device-nya kita pilih Samsung. Nah, ini dia, kita klik. Lalu untuk tipenya ini yang paling bawah ya, Samsung M11. Kita klik saja, dan kemudian di sini pilihannya cuma satu pilihan, Erase FRP. Oke, dan kemudian device manager wajib kita siapkan, kita buka di sini. Ini untuk mengecek nanti device-nya ini bisa terbaca dengan PC dengan benar atau tidak ya. Kita siapkan saja. Lalu sekarang kita bisa ke handphonenya dan kita akan lakukan test point. Ya, kita pasang dulu baterainya sebentar. Ini kok agak susah ya. Sebentar. Agak susah dipasang soketnya. Nah, ini sudah. Nah, di sini akan kita lakukan cara test pointnya seperti ini. Pasang baterainya, kemudian kita akan konsletkan 2 titik test point sambil menekan tombol power beberapa kali ya. Nah, ini sebentar kita pastikan titik test pointnya kita konsletkan, tekan tombol power beberapa kali. Kemudian kita segera hubungkan ke PC ya. Kita bisa colok kabel datanya.
Dan pastikan bahwa di DPS Manager terbaca sebagai IDL 9008. Duh, kok malah mengecas. Nah, ini kalau seperti ini artinya tidak connect ya. Ini bisa kita ulang kembali. Sebentar, ini sepertinya titik test point yang satunya agak sedikit menghitam ya. Saya kerok-kerok dulu. Nah, ini ya, mungkin pernah terkena air handphonenya ya. Kita pasang kembali soket baterainya. Lalu kita lakukan langkah seperti tadi, konsletkan kedua titik test point sambil kita menekan tombol powernya beberapa kali ya. Sebentar, kita pastikan titik test pointnya ini pas ya. Kemudian tekan tombol power beberapa kali. Kita ulang lagi ya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi gagal, tidak terbaca. Oke, sudah ada bunyi teng-tong, terus kemudian ada pergerakan di DPS Manajernya. Kita bisa lihat biasanya terbaca sebagai HS KD Loader 9008 dengan pot sekian. Nah, ini sudah terbaca. Oke, siap. Kalau sudah terbaca seperti ini, kita ke toolnya lagi dan kemudian kita tinggal klik erase FRP. Kemudian proses langsung berjalan dan ini prosesnya sangat singkat sekali ya, kurang lebih 1 menitan ya. Kita perhatikan ada speed bar warna biru ya yang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Masih proses. Oke, dan sudah selesai ya. Kemudian handphone reboot ya, otomatis merestart kembali. Nah, ini sudah all process is done ya. Jadi prosesnya sekitar 1 menitan ya. Oke, kita bisa lepaskan kabel datanya. Kemudian kita tinggal tunggu saja sampai loading bootingnya selesai. Untuk bootingnya ini tidak begitu lama. Ini mungkin tidak sampai 1 menit ya, sudah selesai. Sebentar, kita masih menunggu. Nah, ini sudah selesai, sudah masuk di halaman awal kembali. Oke, sebentar, ini baterainya sepertinya boros ya. Nah, ini sudah merah lagi ya, sudah sekarat. Kita bantu colok casan saja ya sambil kita setting-setting. Oke, kemudian sampai di sini tinggal kita setup seperti tadi ya. Kita tinggal setup posisi. Ini sudah selesai ya, tadi kita bypass FRP-nya atau erase FRP-nya ya. Dan ini nanti kalau berhasil maka kita akan masuk di halaman verifikasi akun Anda. Jadi di situ kita tidak usah bukan verifikasi akun Anda ya, masuk di halaman Google Login. Jadi di situ kita tidak usah lagi meloginkan akun Google yang lama, akun yang lupa itu. Di sini kita tinggal lewati saja dan kemudian kita bisa masuk di halaman menu. Nah, ini dia yang saya bilang, masuk di halaman Google Login. Di sini tidak usah kita login akun Google, ini sudah bebas ya. Kemudian di pojok kiri bawah ada tulisan lewati. Jadi tinggal kita klik tulisan lewati ini, lewati saja dan kemudian loading lagi layanan Google apa ini, kita lainnya setuju dan kemudian masuk di lindungi ponsel Anda. Di sini bisa kita lewati saja, lewati lagi ya. Kemudian ini oke saja atau berikutnya. Lalu sedikit sentuhan akhir, masih ada loading lagi. Kita tunggu saja. Nah, ini dia ada apa ini, sebentar ya. Kita tinggal klik berikutnya saja. Kemudian masuk ke Samsung Anda, di sini bisa kita lewati. Kita lewati saja dan ini selesai ya. Sudah selesai. Kita tinggal klik selesai saja. Tinggal menunggu sampai handphone masuk di halaman menu. Nah, ini dia. Masih loading sebentar. Nah, handphone sudah berhasil masuk di halaman menu.
Kemudian untuk FRP-nya sudah terbuka ya, atau factory reset protection-nya ini sudah terbuka, jadi handphone sudah aman kembali digunakan. Oke, tambahan info buat teman-teman barangkali ingin membutuhkan tool ini, nanti link infonya saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa hubungi adminnya saja ya, karena ini toolnya itu bukan gratis ya, tapi berbayar, harus aktivasi ya. Intinya toolnya ini sangat bagus ya. Oke, sekiranya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, tolong bantu kami dengan semangatnya dengan cara tekan tombol subscribe dan like-nya. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya, dan akhir kata salam operator handphone.